Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna wa nabiyyuna wa habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an, para jamaah yang dimuliakan Allah, a'azzani Allah wa muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari yang pertama dan utama, kita semuanya senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puja-puji serta syukur kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya untuk kita. Di antaranya pada malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling dicintai Allah dalam rangka mengerjakan sesuatu yang tidak ada yang bisa menandinginya, dan dalam momen yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di tempat yang paling dicintai Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahadul bilad illallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid Allah. Yang kedua, dengan aktivitas yang tiada taranya, tiada tandingannya, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Karena Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, al-ilmu la ya'tinuhu syai' in sahhat niyatuh. Ilmu itu, ilmu agama itu tidak ada yang bisa menandingi sesuatu apapun jika niatnya benar. Lalu maka dikatakan kepada beliau, bagaimana, apa indikator niat yang benar itu? Maka beliau menjawab, antanwiha fi qulabika wa al-jahli an-nafsika wa an-bayyika. Yaitu ketika engkau belajar ilmu agama, kau niatkan bukan untuk tendensi selainnya, melainkan dua perkara. Engkau angkat, hilangkan kebodohan, ketidaktahuan dari dirimu dan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah pada momen yang insya Allah diberkahi Allah. Karena alhamdulillah ya beberapa hari ini kita sudah alhamdulillah merasakan sejuknya. Ya, selain air yang kita minum, kita juga merasakan apa? Air yang Allah turunkan dari langit. Sebenarnya hujan apa tidak? Termis Pak ya? Ya? Termis, alhamdulillah di tempat saya hujan. Ya, kenapa ini barokah? Karena Allah sendiri mengatakan wajaza nabi as-sama imaan mubarakah. Lambatna bihi jannati wa habbil hasid. Contoh dalam surat Qaf. Allah mengatakan, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Dan karena itu masya Allah, tiga hal ini ya terkumpul pada diri kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tudzakkarun. Jadilah nikmat Tuhan yang manakah yang engkau dustakan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan untuk teladan kita semua, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau al-tahirin, seluruh sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in, untuk para tabi'in, tabi'in, dan semoga kita kelak di hari kiamat di padang mahsyar mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh syafaat baginda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Selanjutnya kaum muslimin dan muslimat a'azzani Allah wa iyyakum yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
tema yang akan kita bahas atau judul pembahasan yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini adalah kaitannya antara hutang dan zakat yang tidak ada di antara kita atau sedikit, atau kalau saya kok ya mungkin 98 atau 100% bahkan ya yang hadir di sini itu pernah apa? Hutang, ya kan ya? Nah itu. Jadi hutang itu adalah sesuatu yang hampir semua kita atau mungkin 100% dari kita semuanya pernah apa? Ya berhutang tadi itu. Nah, di sisi lain kok ada kaitannya dengan zakat ini gimana? Hutang kok sama apa zakat? Maka mari kita pelajari yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Terkadang seorang itu bingung manakala dia punya apa? Punya simpanan, punya apa? Uang simpanan tabungan, kembangannya seperti itu. Yang notabene tabungan tersebut sudah mencapai apa? Nisab. Ya, kita tahu nisabnya adalah 85 gram emas. Dikonversi kira-kira kalau 1 gramnya itu 1 jutaan, berarti ya kurang lebih 80 juta atau 83 juta, 85 juta. Jadi kalau sudah punya uang antara 80 sampai 85 juta dan itu disimpan dalam bentuk tabungan seperti itu dan itu sudah bertahan selama 1 tahun, mungkin lebih dari itu nominalnya misalnya 100 juta, ya, maka terkena dia kewajiban zakat mal, ya. Namun di sisi lain ternyata dia punya hutang dengan orang lain, misal katakanlah 50 juta seperti itu. Maka ini bagaimana ya, uang saya, tabungan saya 100 juta, tetapi saya juga punya tanggungan hutang berapa? 50 juta. Nah, ini hutang, kemudian punya tabungan, punya tabungan, tapi punya tanggungan apa Bu? Nah, tabungan yang tadi dizakati apa tidak, nanti kita bahas bersama pada kesempatan malam hari ini insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali harus kita ketahui, yang kita bahas pertama kali adalah hukum asal berhutang non ribawi. Kalau hutang ribawi jelas kita sepakat apa? Tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Lah, hukum asal orang berhutang, hutangnya hutang non ribawi itu bagaimana? Hukum asal boleh atau tidak sih? Ya karena dalam Islam itu ada hukum asal, ada hukum apa? Turunan, ya kan? Ada hukum asal, ada hukum apa tuh? Turunan. Hukum asal misalnya ya, yang berkali-kali kita sampaikan, hukum asal gerakan di luar sholat ketika orang sholat adalah apa? Haram. Tidak boleh melakukan gerakan di luar apa? Gerakan sholat ketika dia sudah apa? Sholat. Itu hukum asalnya. Tetapi ya hukum turunannya bisa jadi apa? Diperbolehkan. Contohnya misalnya di depannya ada apa? Najis, maka dia harus apa? Bergeser. Itu tidak hanya boleh, bahkan itu apa? Wajib dia untuk bergeser karena tempat sujudnya misalnya ada najisnya. Dan sama ini berhutang itu, apakah nunggu kita punya butuh dulu gitu ya, butuh yang mendesak, ya hukum asalnya itu baru boleh, atau memang secara asal itu kita boleh apa? Hutang kan gitu. Nah ini dibahas oleh para ulama, ada 2 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, hukum asal berhutang itu tidak boleh. Itu yang pertama, pendapat pertama. Jadi hukum asal berhutang itu apa? Tidak boleh. Jadi kalau tidak kepepet jangan apa? Berhutang. Ini pendapat yang pertama. Maksudnya adalah jika tidak dalam kondisi butuh dan mendesak tidak boleh berhutang. Dalilnya apa? Argumen mereka apa? Ulama yang berpendapat seperti ini. Yang pertama, banyak sekali kita jumpai, ya kan, di dalam dalil-dalil yang ada dari hadis-hadis yang sahih, ancaman atau hukuman bagi orang yang tidak melunasi apa hutang. Contoh, misalnya yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Diampuni semua dosa bagi orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid
kecuali dosa apa? Utang. Nah, misalnya seperti itu. Ada lagi kisah sahabat meninggal dunia masih punya tanggungan utang berapa? Punya tanggungan berapa utang? Hanya 3 dinar. 3 berapa? 3 dinar. Tetapi ternyata Rasulullah tidak mau mensolatkan ke beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sampai ada orang yang menanggung hutang tersebut. Maka mereka mengatakan hadis di atas dan yang semisalnya menunjukkan tidak mungkin sampai ada ancaman yang begitu dahsyatnya, bahkan orang yang mati syahid saja semua dosanya diampuni kecuali apa tadi? Hutang. Sampai Rasulullah tidak mensolatkan orang yang masih punya apa? Tanggungan hutang. Tidak mungkin ancaman ini ada, melainkan datang dari sebuah perbuatan yang hukum asalnya tidak diperbolehkan. Jadi itu apa tadi Pak? Hutang. Ini kelompok ulama yang pertama. Jadi hukum asal berhutang itu kalau enggak butuh, enggak mendesak, tidak boleh berhutang, gitu ya. Nah seperti itu. Karena kadang-kadang kita itu misalnya ya, duitnya kok uangnya kok uangnya kok besar semua, maksudnya besar itu sebenarnya gede kan gede, adanya gede ya segitu aja kan gitu ya. Maksudnya itu pecahannya nominalnya besar ya. Kita lalu pinjam itu jadi demo udah yang bukan gitu loh. Nah menurut ulama pertama yang seperti ini boleh kan? Tidak boleh, dia tidak dalam kondisi butuh yang sangat, ya kan? Seperti itu bermudah-mudahan jadi boleh membayar pulsa dan seterusnya, ya kan itu. Ulama yang kedua berpendapatnya boleh saja, boleh saja walaupun tidak ada kebutuhan yang mendesak. Dalilnya mana? Yang pertama adalah atau tadi ya itu ditambah lagi pendapat yang pertama ini belum saya bacakan, yang menguatkan pendapat pertama bahwasanya hukumnya hukum asalnya tidak boleh adalah sampai sekali Rasulullah SAW beliau itu senantiasa berdoa minta perlindungan kepada Allah agar terbebas, ya kan, dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram, ya kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ma'tham, ya kan, dari berdosa dan dari masalah hutang. Berarti hukum asal hutang itu tidak diperbolehkan. Itu menurut ulama yang pertama. Ulama yang kedua, dia mengatakan atau mereka mengatakan ya, hukumnya itu mubah, boleh saja. Ya kan, hukum asalnya adalah mubah, tidak nunggu dulu harus ada kebutuhan yang mendesak. Dalilnya apa? Ulama yang mengatakan seperti ini. Yang pertama, keumuman ayat surat Al-Baqarah 282. Surat Al-Baqarah ayat Udail, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, dalam mushaf standar Madinah itu satu muka sendiri. Ya kan? Di dalam surat Al-Baqarah 282 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu." Wahai orang-orang yang beriman, jika di antara kalian saling berhutang, saling pinjam meminjam ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Kapan kamu mau nyaur ini Mas? 2 bulan lagi. Waktunya sudah ditentukan. Faktubuhu, maka catatlah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika di antara kalian saling berhutang, tidak dibedakan sifatnya umum, butuh orang butuh, ya kan ya. Di situ sifatnya umum. Jadi hukum asalnya menurut mereka adalah mubah, boleh. Ya kayak tadi, dia kok gede kabeh, ya kan? Mas jadi sik problem. Nah, gitu pinjam buat kok belum bayar fisik. Nah, gitu untuk bayar, ya kan? Nah, dan seterusnya. Yang kedua, hukum asal dari semua transaksi muamalah adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya.
al aslu fil asyai al ibahah. Hukum asal pada segala sesuatu itu adalah apa? Mubah, boleh. Maka merujuk pada kaidah ini termasuk di dalam berhutang piutang, hukum asalnya apa? Boleh. Yang ketiga, di dalam saling menghutangi itu ada unsur kerjasama. Dan unsur kerjasama ini adalah saling tolong menolong dalam apa? Kebaikan. Contoh nih, dia punya uang berapa? 100.000, padahal ini kelongnya ataupun harganya itu hanya misalnya 10 apa? Ribu, bakule dia punya apa? Jual misalnya, sehingga kita pinjam kepada orang lain agar supaya apa? Langsung bisa, tidak ada ibaratnya itu adalah harga deposit dan seterusnya. Nah, ini berarti bentuk kerjasama yang ibaratnya itu tidak mendolimi orang lah. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, manfaat ataupun maslahat yang didapatkan dari berhutang itu tidak mengurangi sedikit pun harta orang yang dipinjam uangnya. Maksudnya apa? Toh nanti harta yang dipinjam tadi harus apa? Dikembalikan. Ya kan? Tidak ada unsur kezaliman di situ, bahkan ada unsur maslahat karena membantu orang lain. Kemudian yang nomor 5, bantahan kepada argumen yang mengatakan ya bahwasanya tadi itu tidak mungkin ada ancaman yang seperti ini, melainkan itu adalah muncul dari sebuah transaksi ataupun sebuah tindakan yang hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Bantahannya apa? Argumen yang menyatakan sanksi dan ancaman hukuman bagi yang tidak melunasi hutang itu bukan karena zat hutangnya, tapi karena apa? Karena tujuan orang yang berhutang itu memang tidak mau apa? Melunasi. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyah laqiyallahu saiqan. Lelaki mana saja, orang mana saja yang dia itu berhutang kepada orang lain, lalu dia itu berazam, dia itu berniat tidak untuk dikembalikan, tidak akan dia dilunasi hutang tersebut, maka ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mencuri. Dianggap orang yang mencuri. Berarti maksud dari ancaman-ancaman tadi itu manakala niat dia berhutang itu memang untuk apa? Tidak akan apa? Lunasi atau nek iso ya syukur-syukur apa? Hutangnya apa? Lali. Nah, niatnya sudah seperti itu, ini masuk pada ancaman tersebut. Hal ini juga dikuatkan ya dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahallah. Dan siapa mengambil harta manusia dengan niatan ingin menghilangkannya, ingin tujuannya ingin pelayoknya, gitu ya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Sehingga ya dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Bukhari, ya Rasulullah SAW ada tambahan di situ, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia, maksudnya berhutang, yuridu adaaha, yang dia itu berniat bertekad ingin mengembalikannya, kok belum bisa mengembalikan, adallahu anhu, maka Allah yang akan membayarkan untuknya. Berarti apa? Hukum asal dari berhutang menurut ulama pendapat yang kedua ini adalah apa? Jadi diperbolehkan, asalkan memang niatannya adalah ingin apa? Dilunasi. Dan ini Allah Ta'ala sesuatu pendapat yang keduanya adalah pendapat yang benar, karena ya hampir semua kita apa? Pernah berhutang. Namun ya ulama yang kedua ini pun berpesan untuk kita, kendati pun menurut mereka hukum asalnya apa? Diperbolehkan, jangan kita itu bermudah-mudahan apa? Berhutang. Kenapa? Karena ya
semua tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bertobat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan, kecuali itu bila terkait dengan haknya orang lain. Maka ditunggu kelak di mana? Di akhirat bagaimana kelanjutannya, orang tersebut bagaimana, kan gitu. Orang tidak sholat 40 tahun, ya misalnya tidak sholat apa? 40 tahun karena memang misalnya dia itu ya karena keadaan dan seterusnya, intinya bermaksiat kepada Allah. Suatu ketika setelah 40 tahun dia mendapatkan sebuah momen yang mana dia tersadar dari maksiatnya tersebut, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira dengan taubat nasuha tentunya. Kira-kira tobatnya diterima oleh Allah atau tidak? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya ketika ada orang berhutang. Walaupun itu hanya 10.000, 5.000, 40 tahun sampai dia lupa, ya kan? Yang dihutangi juga apa? Lupa. Kira-kira Allah lupa apa tidak? Tidak, sehingga tetap di akhirat kelak akan ada pengadilan apa? Allah Subhanahu wa taala, karena la dzulma yaum. Di hari kiamat tidak ada sedikit pun kezaliman yang dibiarkan. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaitannya dengan apa? Ya, hukum asal berhutang itu bagaimana. Selanjutnya ada hutang, ada apa? Piutang. Ya. Ada hutang, ada apa? Piutang. Jadi orang yang memberikan hutangan dia punya piutang, ya kan? Jadi misalnya si A menghutangi B. Si A menghutangi B berapa? 1 juta misalnya. Berarti apa? A ini punya piutang, punya harta yang dipinjam oleh orang lain. Beda dengan si B, dia menerima uang yang 1 juta, tapi dia punya hutang kepada apa? Nah, sekarang pertanyaannya begini, ya kan? Bagaimana seandainya ada orang berhutang kepada kita dengan nominal yang sudah masuk apa? Nisab. Misalnya ada hutang, orang hutang kepada kita 100 juta. Ya, tapi kan kita tidak pegang apa? Uangnya dipegang oleh apa? Orang lain. Pertanyaannya, bila itu sudah berlalu 1 haul, 1 tahun hijriah, apakah kita wajib mengeluarkan apa? Zakat dari piutang atau dari harta kita yang dihutang oleh orang lain, padahal kita nggak pegang uang tersebut. Ini paham insyaallah ya. Jadi kita punya uang dipinjam orang lain yang mana nominalnya itu adalah apa? Sudah masuk nih nisab, lalu terus berjalan 1 tahun. Nah seperti itu, apakah kita wajib mengeluarkan apa? Zakatnya 2,5%. Zakat harta. Diterangkan di dalam kitab Fikih Sunnah, ya Sahih Fikih Sunnah, Syekh Sabiq, ya, bukan Abu Malik, ya, diterangkan bahwasanya apa? Inna daina naw'an. Utang itu ada 2 macam. Jadi piutang itu ya, piutang harta yang dibawa orang itu ada 2. Yang pertama dainun marjuul ada bi an yakuna ala mukir bidain fahada yujal zakatuhu ma'amalihi al-hadir fi kulli haul. Yang pertama adalah piutang yang sifatnya marjuul ada, diharapkan ya dengan keyakinan ini pasti akan dia bawa dilunasi, dibayar. Misalnya yang berhutang itu orang yang kredibel, terpercaya, ya pasti nanti akan apa? Dilunasi. Kapan ini Mas? Insya Allah 2 tahun lagi saya lunasi. Berarti kan selama setahun itu sudah masuk apa? Utangnya sudah masuk nisab dan berjalan selama 1 haul, yaitu apa? 1 tahun. Misalnya hutangnya ini Rabiul Akhir ya. Rabiul Akhir tahun lalu 1444 Hijriah, uang kita dihutang oleh orang lain sebesar misalnya nominalnya 100 juta. 100 juta sudah apa? Masuk nih nisab. Datang ini Rabiul Akhir tahun kita ini 1445 Hijriah ini, ya kan? Berarti kan sudah berjalan 1 tahun. Nah, uang kita kan dibawa dia. Tapi kita yakin dia pasti tahun berikutnya akan membayar. Berarti apa? Yang seperti ini adalah hutang atau piutang ya, piutang yang diharapkan apa? Bisa kembali
harta yang dipinjam orang lain tersebut. Maka yang seperti ini, apa itu fahada yu'ajjal zakatuhu ma'amalihil hadir fi kulli haul. Maka dihitung apa? Harta hutangan tadi itu yang dihutang dari pihutangnya itu dimasukkan ke dalam jumlah total harta yang dia pegang, simpanan tabungannya, lalu dikeluarkan apa? Zakatnya. Dia punya tabungan misalnya dia pegang misalnya ya, dia pegang uang berapa misalnya ya 300 juta yang dihutang oleh orang lain 100 juta. Jadi ngitung zakatnya bukan 300 juta kali 2,5%, tidak. Pihutangnya juga dimasukkan dari 300 tambah 100 berapa? 400 kali 2,5%. Kenapa? Karena pihutangnya tadi marju al-ada itu apa diharapkan atau diyakini pasti akan apa? Dikembalikan seperti itu, ya kan? Nah, maka tetap dihitung karena ibaratnya ya, kendati pun dia tidak pegang sekarang ini uangnya yang 100 juta, ibaratnya dia itu hanya nyimpan apa? Uang di tempat apa? Orang lain, ya seperti itu. Itu yang pertama. Apa itu syaratnya? Marjuul ada, dia bisa pastikan atau aglabiahnya, keyakinannya, ya itu pasti akan apa dikembalikan. Yang kedua, dainun ghaibu marjuil ada bi an yakuna ala muksir la yurja yasaru au ala jahidin wala bayyinah. Yang kedua adalah hutang atau piutang, ya kan? Ghairu marjuil ada, yang tidak diharapkan bisa kembali uangnya. Punya piutang tapi apa? Tidak diharapkan uangnya apa? Kembali. Contoh ya, menghutangi seseorang yang dulu itu memang butuh tapi kok longgar, maksudnya memang kahanan atau keadaan ekonominya dulu ya mohon maaf di atas, sekarang diuji Allah baru di mana? Di bawah sekali, dan kelihatannya ini secara di atas kertas kayak duitnya apa? Kembali ini generasi keberapa nanti berapa? Kembali misalnya seperti itu, ya kan? Maksudnya ketika sekarang ini ya kondisinya memang mau kembalikan itu apa? Memang nyatanya itu tidak bisa apa? Kembalikan. Atau misalnya ya dihutang orang lalu dipelayok, atau dihutang orang lalu diingkari, ya kapan aku utang kowe gitu kan? Ya sudah ini sih 1 juta kan kita udah percaya sama dia, ya kan? Kapan? Mana buktinya? Nah, kita belalah apa? Tidak nulis, tidak dan seterusnya yang kita percaya sama dia misalnya gitu. Nah seperti itu, diingkari jangan lain. Ya kan seperti itu. Maka yang seperti ini kata para ulama, ya, apa itu tidak dibayar zakatnya? Bukan begitu, ya kan? Yudfa'u zakatuhu, dibayar zakatnya hina sadaqatihi. Dibayarnya itu ketika dibayarkan. Jadi zakatnya dikeluarkan ketika hartanya apa? Dibayarkan. Jadi tidak setiap tahun dia apa? Mengeluarkan zakat, tidak, zakatnya dibayarkan manakala si yang nyaur ini apa? Membayar apa? Hutangnya. Misalnya yang Melayu tadi dia sudah sadar lalu nyari kita, bisa punya utang sampai sekian dan seterusnya, dibayarkan hutangnya. Oh berarti kita bayarkan apa? Zakatnya ketika itu, ya kan? Seperti itu. Jelas Pak ya. Jadi dibagi dua piutang itu. Piutang yang diharapkan kembali apa tidak? Kalau diharapkan kembali, yakin kita pasti kembali, maka kalau muter 1 tahun dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau tidak diharapkan, ini utangnya di kelas ini berjualnya kan gitu kan, berarti tidak dibayar, melainkan ketika orangnya itu membayar hutangnya tersebut baru dikeluarkan apa zakatnya. Itu untuk kaitannya dengan apa? Piutang. Sekarang masuk masalah yang selanjutnya. Nah, tadi yang pertama kita bahas tadi, kita punya simpanan tabungan, ya kan? Sudah 1 haul dan sudah 1 nisab. Yaitu apa? Punya tabungan misalnya taruh 100 juta. Tapi kita juga punya apa? Tanggungan hutang, ya. Apakah kita tetap wajib membayar apa? Zakat kita?
Nah, seperti itu. Jadi misalnya si A ini punya uang berapa, misalnya 100 juta. Namun dia punya tanggungan utang kredit kendaraan misalnya 40 juta. Jadi kalau misalnya 100 sama 40 kan tinggal berapa? 60, ya kan? Tadi hitung-hitungan nisab kurang lebih ya 80 sampai 85 juta. Belum masuk apa nih? Nisab. Apakah dia ini menzakati uangnya tersebut yang masih dia pegang? Para ulama menerangkan, ya, kondisi si A ini, ya, kondisi si A ini ada dua, ya. Bagaimana itu? Manakala dia itu membayar zakat dari hartanya itu, ya, apakah hutangnya sudah jatuh tempo atau belum? Ya, misalnya tabungan kita ataupun harta kita itu mulai terhitung nisabnya bulan Rabiul Akhir seperti sekarang ini. Kemarin tahun lalu yaitu 1440 Hijriah. Sampai bulan kita sekarang ini 1445 Hijriah, bulan Rabiul Akhir juga. Ya kan? Nah, cicilan kita jadi 40 juta itu apakah jatuhnya bareng sekarang ini? Atau masih misalnya masih berapa bulan lagi? Bila bebarengan atau mendekati, misalnya kacak sebulan atau 2 bulan, ya kan? Seperti itu, ya. Itu maka nanti ya akan dibahas di sini pendapat dari para ulama bagaimana dibayar atau tidak. Selanjutnya apabila itu lama, ya tinggalnya lama tidak berbarengan, nah itu dibayar atau tidak. Para ulama terbagi menjadi apa? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, si A tidak wajib zakat. Ya, apapun kondisinya, mau itu membayar apa? Cicilan ataupun tidak. Kenapa? Ya, dikarenakan ya dia itu punya tanggungan, punya utang. Utang itu berarti adalah sesuatu yang harus apa? Dibayarkan. Dan biasanya ya ketika utangnya tersebut jatuh temponya masih 6 bulan lagi dibayar saniki, kira-kira ya orang yang menghutangi gitu ya. Kapan ini masnya orang yang sasing kasih tapi begitu 1 bulan dibayar, mau apa tidak dia? Mau apa tidak Pak? Normalnya orang kan gitu kan, daripada nunggu 6 bulan lagi, kecuali yang tidak normal malah dipinati. Ya kan gitu ya. Ya normalnya orang itu disegerakan dari utang dia pasti apa Pak? Nah, kecuali yang tidak normal malah dia apa Pak? Nah, mana itu kan ya, memang karena pada dasarnya tidak sesuai apa syariat kan seperti itu, ya kan? Nah, gitu. Maka para ulama yang pendapat pertama ini tidak wajib apa? Zakat. Karena apa? Ya, utang itu adalah tanggungan yang mengurangi nominal apa? Harta. Ini pendapat yang pertama. Ibnu Qudamah mengatakan anak daina yamna'u wujub zakat fil amwalil batinah. Bahwasanya hutang itu menghalangi kewajiban apa? Zakat seperti itu. Jadi dikurangi. Oh, ini masih punya tanggungan maka tidak dibayarkan. Pendapat yang kedua, bahwasanya hutang bisa menghalangi wajibnya zakat kecuali utang jangka panjang. Ini pendapat pertengahan Pak ya. Utang bisa menghalangi wajibnya zakat kecuali jika utang jangka panjang. Tabungan kita sekarang nih sudah masuk nisab tapi jatuh tempenya masih apa? 2 tahun lagi. Kita punya 40 juta tadi nyaure masih 2 tahun lagi. Padahal zakatnya ini bulan ini. Kita punya tabungan tadi 100 juta, ya kan? Kemudian tabungannya jatuh temponya masih 2 tahun lagi. Jadi sangat jauh. Maka pendapat yang kedua ini apa? Tetap dia bayar zakat. Kecuali kalau jatuh temponya apa? Berdekatan atau bahkan sama bulannya, maka dikurangi dulu dengan apa? Utang. Yang ketiga, bahwasanya utang sama sekali tidak apa? Menghalangi zakat. Jadi ada 3 hal ini. Pertama, mutlak menghalangi, mau jatuh tempo atau masih lama. Yang kedua, Pak, pertengahan. Kalau jatuh temponya bareng antara zakat dengan apa? Hutang, maka dikurangi dulu apa? Dengan hutang.
Ya kan? Kalau tidak berbarengan maka ya tetap mengeluarkan apa? Zakatnya tanpa dikurangi dengan apa? Hutang. Pendapat yang ketiga adalah apa Pak? Hutang tidak menghalangi zakat. Hutang yo dhewe, zakat ya Pak? Dewi kan seperti itu ya, seperti orang misalnya sholat ya kan pakai kopiah colongan, kuncinya apa kan? Colongan, sholatnya sah apa tidak? Dia komplit ya, pun syarat dan seterusnya. Tapi kopiahnya kopiah apa kan? Colongan, ya sholatnya sah apa tidak? Apakah kopiah colongan itu menghalangi keabsahan apa? Sholatnya kayak gitu. Jawabannya apa Pak? Tidak. Kenapa? Nyolong dewi sholat apa? Dewi. Dua perkara yang apa Pak? Berbeda. Kecuali kalau dia memakai sesuatu yang haram langsung kaitannya dengan syarat atau rukun sholat. Misalnya mohon maaf ya pakai baju colongan. Baju apa Pak? Colongan. Baju itu kan untuk nutup apa? Aurat, ya kan? Padahal untuk aurat itu syarat apa? Sholat. Syarat sahnya apa? Sholat, sehingga itu sholatnya tidak sah karena yang digunakan untuk menutup auratnya itu adalah apa? Perkara yang haram. Padahal Allah ataupun baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa apa? Thayyiban. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali dari yang apa? Baik. Kan seperti itu. Sehingga apa? Sama dengan kasus ini, menurut pendapat yang ketiga ini yang tidak ada kaitannya antara apa? Harta yang ada pada dia dengan apa? Hutang. Harta yang ada pada dia sendiri, hutang perkara apa sendiri. Lalu mana? Ya pendapat yang apa namanya itu yang kuat ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, azza wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam bis-shawab. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertengahan tadi. Pendapat apa Pak? Yang pertengahan tadi. Akan sebagian mereka memakai pendapat yang ketiga, tidak menghalangi apa Pak? Menghalangi apa zakat. Argumennya apa? Argumen yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para amil zakat untuk mengambil zakat kaum muslimin di sekitar Madinah, beliau tidak memberikan rincian pakai kono, duwe utang apa? Tidak, utangnya piro kurang ono, utangnya tidak ada kayak gitu. Pokoknya kamu lihat kontanya ada berapa kan gitu kan? Ambil dari kontak tersebut. Apa namanya? Kambingnya ada berapa? Itu lalu zakatnya berapa ambil. Ya kan? Sehingga pendapat yang kuat adalah apa? Utang tidak mengalami zakat atau minimalnya yang tadi pendapat kedua pertengahan ketika jatuh tempo baru apa Pak? Dikurangi ya, adalah bareng antara apa? Zakat harta dia dengan apa? Jatuh tempo utang baru apa? Dikurangi. Bila tidak maka langsung dikeluarkan. Maka yang paling amannya adalah ya pendapat ketiga tidak menghalangi zakat. Dan insya Allah ya nominalnya itu zakat itu 2,5% tidak terlalu signifikan. Umpama 100 juta berapa berarti? 2,500 masih berapa berarti Pak? 97,5 apa? Juta ya kan? Tidak begitu, hanya 2,5% saja. Maka tetap wallahu a'lam bishawab ya kan? Ketika ada apa? Tabungan jatuh waktu untuk mengeluarkan zakat, selain kita punya apa? Tanggungan hutang ya kita tetap keluarkan apa? Zakat. Argumen yang kedua adalah beliau pernah ataupun dari riwayat Sa'id bin Yazid, beliau pernah mendengar Utsman mengatakan, "Hadza syahru zakatikum, faman kana alaihi daynun falyu'addihi hatta tuhriju zakata amwalikum." Utsman bin Affan pernah mengatakan, "Hadza syahru zakatikum." Ini adalah bulan zakatnya kalian. Faman kana alaihi daynun, maka barang siapa yang punya tanggungan hutang falyu'addihi, segera bayar. Hatta tuhriju zakata amwalikum, ya kalau tidak akan dikeluarkan zakat harta kalian. Ya kan? Di sini Utsman bin Affan mengatakan hutang hingga bayar, kalau enggak nanti yang hitungnya apa? Ya yang ada itu berapa kita apa? Kita hitung lalu kita keluarkan apa? Zakatnya. Ini menunjukkan bahwasanya ya hutang itu adalah tidak menghalangi ya seseorang itu tidak membayar zakat, tidak dikurangi dengan apa?
dengan hutangnya baru dikeluarkan zakatnya. Jadi hutang sendiri, zakat juga perkara sendiri. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lari dari zakat. Karena orang itu kalau bisa zakat berarti dia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dua negeri, dunia dan akhirat. Kenapa di dunia? Berarti level dia beda dengan mayoritas orang. Dia sudah bisa mengeluarkan zakat. Berarti kan kira-kira dititipkan Allah banyak apa sedikit itu? Ya banyak, beda dengan yang lain. Ya kan? Oleh karena itu seorang muslim itu jangan hanya semata bercita-cita banyak hal, tidak. Cita-cita itu bisa mengeluarkan zakat. Saya cita-cita ingin bisa mengeluarkan zakat kayak Pak Fulan itu. Jangan aku pengen juga kayak Pak Air. Cuma pengen namanya Pak. Tapi jangan. Ingin bisa mengeluarkan zakat. Ya, di dunia mereka dimuliakan oleh Allah. Di akhirat orang zakat itu dapat pahala apa tidak? Lalu itu rukun apa Islam. Ya kan? Wong dalam sholat saja Rasulullah bersabda, "Raka'ataini qabla al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum sholat fajar, ini qobliyah ya kan? Rawatib sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia seisinya. 2 rakaat sebelum subuh itu wajib apa sunnah? Sunnah. Lah kalau sunnah ganjarannya juga kayak gitu. Apalagi wajibnya sholatnya sama. Sedekah itu masya Allah, ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah hancurkan yang namanya riba, Allah kembangkan sedekah. Apalagi sedekah yang sifatnya wajib, yaitu zakat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi reviewnya adalah yang pertama, hukum asal dari berhutang. Wallahu a'lam bishawab adalah boleh. Ya, boleh tanpa harus menunggu keadaan darurat dan seterusnya. Yang kedua, piutang. Piutang itu tetap dikeluarkan zakatnya. Apa syaratnya tadi? Kalau piutang yang diharapkan bisa kembali. Yang ketiga adalah utang tidak mengurangi zakat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada hukum dan salah dari diri kamu pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.